قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Tashqa, agar engkau sengsara ya, tetapi agar engkau bahagia. Maka Al-Quran diturunkan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman kepadanya, membacanya, terus memahami maknanya dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa" ya, wa rahmatul lil mu'minin ya. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan syifa, obat ya, dan rahmat bagi kaum mukminin. Demikian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa syifaa'un lima fis sudur." Al-Qur'an merupakan obat bagi apa yang ada dalam hati ya. Oleh karenanya ayat-ayat ini semua menunjukkan bahwasanya seorang bahagia dunia dan akhirat tergantung pada keseriusan dia dalam mempelajari Al-Quran, baik dari sisi membaca ya, tilawatan, baik atau qiraatan membaca, kemudian baik dalam sisi tafahuman, berusaha untuk memahami, atau tadabburan, berusaha untuk mentadaburi ya, kemudian amalan yang penting juga, yang paling penting adalah bagaimana mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama duduk di sini dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan kandungan-kandungan maknanya agar kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan surat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah surat yang pertama dalam mushaf, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ya memiliki banyak nama, bahkan sampai-sampai Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan surat Al-Fatihah ya memiliki sekitar 15 nama. Nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf ya. Secara umum disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullah menjadi 3 pendapat ya. Khilaf ya di kalangan para ulama. Yang pertama berpendapat bahwasanya bismillah atau basmalah ya. Basmalah bukan termasuk ayat dalam Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah ya. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Ibnu Mubarak, basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama pada semua surat. Pada semua surat ya. Ini pendapat Ibnu Mubarak ya. Adapun ini pendapat jumhur, ini pendapat Malikiyah, kemudian Al-Hanafiyah, kemudian Al-Hanabilah ya. Dan banyak diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, diriwayatkan oleh Al-Qurtubi, banyak. Adapun ini pendapat Ibnu Mubarak. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga bahwasanya basmalah ya adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan dari ya, bukan dari seluruh surat, dan ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Syafi'i rahimahullahu taala. Perhatikan dalam Al-Qur'an bismillah, dalam Al-Qur'an bismillah basmalah ya, dalam Al-Qur'an ada 2 model ya. Yang pertama yang ada
dalam surat An-Naml, yaitu ketika Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balqis, Sulaiman berkata, yaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini semua sepakat bahwasanya ini merupakan Al-Quran. Ini semua ulama sepakat bahwa bismillah ini, bahwa basmalah ini ayat Al-Quran. Yang kedua pembahasan kita adalah basmalah yang ada di awal-awal surat. Ya, di awal-awal surat, khususnya di awal Al-Fatihah. Awal Al-Fatihah. Nah, inilah yang kita bahas ini adalah model kedua, ya. Ini model pertama, model kedua. Nah, inilah yang kita bahas di sini. Ya, jadi kalau basmalah yang ada pada dalam surat An-Naml ketika Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Maka sepakat ini adalah ayat dalam surat An-Naml. Adapun setiap ayat di awal surat bismillahirrahmanirrahim apakah termasuk ayat Al-Quran, maka khilaf, ya. Mana yang lebih kuat? Dari pendapat pertama yang mengatakan basmalah bukan termasuk dalam Al-Fatihah, ya, dan juga bukan dari seluruh ayat, ya, dan hanya pemisah, yaitu hanya pemisah, ya, dari surat satu yang lainnya, dari surat yang satu dengan yang lainnya. Ini pendapat jumhur ulama, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah. Yang kedua, basmalah adalah seluruh surat ada basmalahnya. Itu termasuk ayat yang pertama dari setiap surat. Adapun Imam Syafi'i mengatakan basmalah termasuk dalam surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih rajih, saya lebih menguatkan pendapat ini. Ini pendapat yang lebih kuat, ya. Pendapat yang lebih kuat, ya. Dalilnya apa? Ya. Dalilnya ada dua, atau ada beberapa dalil. Yang pertama, hadis dalam Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, hadis Qudsi, di mana Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qala ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku membagi as-salat. As-salat maknanya adalah surat Al-Fatihah. Ini as-salat maksudnya surat Al-Fatihah. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qala abdi wa idza qala abdi wa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah berkata, qultu hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, ya, maka Allah berkata, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala, jika hambaku berkata Maliki yaumiddin, maka Allah berkata majjadani abdi. Wa idza qala, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Allah berkata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala, kemudian jika hambaku berkata, Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kata Allah, hadza li abdi, hadza li abdi. Ini untuk hambaku. Wali abdi masal. Tapi perhatikan di sini, hadisnya disahih dalam Sahih Muslim. Saya ulangi. Jadi Allah berkata, aku membagi salat, bagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, nisfain, setengah-setengah. Dan itu Al-Fatihah 7 ayat. Al-Fatihah 7 ayat. Ya, 7 ayat. Ayat tersebut pertama dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya bismillah termasuk Al-Fatihah, maka Allah akan berkata, wa idza qala abdi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Makasih lagi Maha Penyayang, maka akan disebutkan. Tapi ternyata Allah mulai dengan, kalau hambaku berkata Alhamdulillahirabbil alamin, maka aku berkata hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, majadini abdi. Ini semua untuk Allah. 3 ayat. Ini semua 3 ayat. 3 ayat untuk Allah. Karena Allah bagi setengah. Ayat keempat, ini ayat pertama. 1, 2, 3. Ini ayat yang keempat, kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dan hambaku. Kemudian setelah itu 3 ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, ayat ke-5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Ini ayat ke-5, ayat ke-6, ayat ke-7. Ini menurut pembagian mereka, sehingga Al-Fatihah 7 ayat dan 3 ayat untuk Allah, 3 ayat untuk hamba, karena ini semua permintaan. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang orang-orang yang kau berikmati kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang kau murkai atau yang kau sesatkan. Hadza li abdi, ini adalah untuk hamba. Ini 3 ayat untuk Allah. Baik. Ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya bismillah bukan termasuk di Al-Fatihah. Dalil yang kedua, yaitu secara logika, ini pendapat Al-Qurtubi, logika, ya, bahwasanya seluruh ayat dalam Al-Quran diriwayatkan dengan mutawatir. Mutawatir. Beda dengan hadis. Kalau hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir itu sahabat lebih dari 10 meriwayatkan. Semuanya meriwayatkan. Nah, ternyata bismillah khilaf. Ya, ternyata bismillah, basmalah termasuk Al-Fatihah khilaf, ya. Oleh karenanya tidak disepakati, berarti menunjukkan tidak kuat bahwasanya dia adalah termasuk daripada Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, ini dari Imam Al-Qurtubi. Dalil yang ketiga, ada pengulangan, ya, ada pengulangan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ulangi lagi. Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan ayat Ar-Rahmanir Rahim ini ayat tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari Al-Fatihah. Ya, ini sekedar kita tahu bahwasanya ada khilaf, ya, karena kita terbiasa dengan mazhab Syafi'i, kita rata-rata meyakini bahwasanya baca bismillah itu wajib, ya. Ternyata memang ada khilaf, dan bahkan jumhur ulama berpendapat basmalah bukan termasuk dari Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka ada masalah, ya. Tetapi untuk keluar daripada khilaf, kata Imam Al-Qurtubi, hendaknya kita baca bismillahirrahmanirrahim, ya.
sebagai sunnah dengan disir ya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yusmi'na ya bismillahirrahmanirrahim." Ya. Ya, bahwasanya kata Anas bin Malik, kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallam tidak memperdengarkan bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung alhamdulillah rabbil alamin. Intinya pendapat yang lebih kuat bahwasanya basmalah bukan termasuk dari Al-Fatihah. Taib. Pembahasan berikutnya, kapan dianjurkan kita baca basmalah ya? Kapan dianjurkan kita baca basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca basmalah. Enggak, basmalah ini maksudnya bismillahirrahmanirrahim ya. Seperti haifalah maksudnya hayya 'alal falah ya. Haisalah maksudnya hayya 'alas shalah. Hauqalah maksudnya la haula wala quwata illa billah. Ini singkatan yang di para istilah fuqaha mereka menyingkat. Jadi basmalah maksudnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan dianjurkan baca basmalah? Ya. Secara umum segala urusan penting hendaknya dibuka dengan basmalah. Hendaknya dibuka dengan basmalah. Bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan basmalah. Datang dalam hadis ya. Dalam hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, namun dihasankan oleh banyak ulama seperti Ibnu Hajar, Ibnu Salah ya. Kemudian dia hadisnya Syekh bin Baz, hasan li ghairihi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda fihi bibasmalah fahuwa abtar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh perkara yang penting yang tidak dibuka dengan basmalah maka terputus karena basmalah adalah kalimat keberkahan. Jadi segala perkara penting jangan lupa kita bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah ya, secara umum. Ya, hadisnya hasan li ghairihi. Ya, hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi. Baik. Kemudian secara khusus amalan-amalan khusus ada, amalan-amalan khusus. Dan ini banyak. Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya banyak. Seperti apa? Seperti menyembelih korban, menyembelih hewan. Ya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah. Malam yuzkar ismullah. Ya. Menyembelih, janganlah kalian makan yang hewan yang tidak diucapkan bismillah. Kalau ada hewan kita tidak bismillah, kita sembelih tidak bilang bismillah, jadi bangkai. Contohnya apalagi? Wudu ya. Kemudian contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau bismillah. Dalam hadis tawaddau bismillah. Kemudian contohnya juga misalnya kalau tersungkur atau tergelincir, dan ini banyak orang salah ya, dalam hadis mereka kalau tersungkur atau tergelincir mereka bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar dari sisi satu bahwasanya itulah musibah ya, tapi dari sisi lain bahwasanya dianjurkan untuk bilang basmalah ya, sebagian datang dalam hadis ya. Dalam riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, qala
Rasulullah SAW bersabda, "Idza atharat bika dabbatu," jika jatuh hewan, fala taqul ta'isa syaitan. Jangan bilang celaka syaitan. Fa innahu yata'adhamu hatta yasira mithlal bait. Maka jadilah syaitan menjadi besar sampai seperti rumah. Wa yaqul bi quwwati sana'tuhu, maka dengan sombong syaitan mengatakan karena kekuatanku maka dia pun terjatuh. Walakin qul bismillah, tapi ucapkanlah bismillah. Fa innahu yatasagharu hatta yasira mithla dzubab. Maka kalau kita bilang bismillah, maka syaitan pun menjadi kecil sampai seperti lalat ya. Jadi kita tunjukkan bahwasanya bismillah agar kita selamat ya, dan ini semua karena takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehendak syaitan. Jadi antaranya kita mengucapkan bismillah ketika tergelincir. Di antaranya yang lain saya sebutkan ya, disunnahkan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim ketika hendak berjima. Hendak berjima, dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, datang dalam hadis ya. Lau anna ahadakum idza arada an ya'ti alha qala bismillah. Kalau salah seorang dari kalian hendak mendatangi istrinya, maka ucapkanlah bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang kau anugerahkan kepada kami. Karena kalau ditakdirkan punya anak, maka anak tersebut akan tidak diberi mudarat oleh syaitan. Kemudian juga ketika hendak makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, samillah," hendak makan. Wa kul bi yaminik wa kul fima yalik, ya. Syaitan la yastahilla ta'am illa yuzkar ismullah alaih, ya. Syaitan kalau ada makanan diucapkan bismillah, haram bagi dia, tidak bisa dia makan, ya. Kemudian juga ketika meruqyah diri. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadik." Letakkan tanganmu pada lokasi badan yang situ kau sakit, maka ucapkanlah bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa qul sab'a marrat, dan ucapkan 7 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung dengan keperkasaan Allah, wa qudratihi, dan juga kekuasaan Allah, min syarri ma ajidu wa uhadzir, dari keburukan yang aku dapati dan aku khawatirkan. Ya. Kemudian juga ketika membuka baju, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satru ma baina al-jin wa awrati bani Adam idza dakhala al-kanif an yaqul bismillah." Yaitu penghalang antara aurat seorang mukmin atau seorang manusia dengan pandangan jin, ketika dia hendak masuk dalam toilet dia mengucapkan bismillah, maka akan tertutup, jin enggak bisa melihat. Demikian juga Nabi kalau hendak berwudu, Nabi mengucapkan bismillah, ya. Ini di antara hal-hal yang dianjurkan untuk serius untuk baca bismillah. Namun secara umum kita kemana-mana kita bilang bismillah. Jangan keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Secara umum, perkara yang penting kita bilang bismillah, karena bismillah artinya dengan menyebut nama Allah maka kita mencari keberkahan. Kita mencari keberkahan, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Qur'an dengan menyebut nama yang menciptakan kau. Jadi dianjurkan kita baca bismillah. Namun yang benar sudah kita jelaskan tadi, basmalah atau bismillahirrahmanirrahim bukanlah ayat daripada Al-Fatihah. Ketika kita baca, kita boleh baca sebagai dia sunnah atau dianjurkan, bukan sebagai suatu yang wajib atau bagian daripada surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lanjutkan, tolong dihapus.
Adapun yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada Al-Fatihah, maka mereka Al-Fatihah 7 ayat, semua sepakat Al-Fatihah 7 ayat, maka mereka baca Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ketujuh panjang, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Tetapi kalau begitu maka pembagian tadi tidak bisa setengah-setengah. Ya. Berarti untuk hamba cuma 2 ayat, ya. Ya. Karena kemudian untuk Allah 4 ayat, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki 4 ayat. Untuk hamba 2 ayat. Ya, maka tidak pas seperti hadis dalam Sahih Muslim tadi, aku membagi Al-Fatihah menjadi setengah untuk aku, setengah untuk hambaku. Jadi tidak pas. Adapun tadi pendapat jumhur ulama yang mengatakan Al-Fatihah 7 ayat, maka mereka hitungnya dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1 ayat, sampai 'alaihim 1 ayat, kemudian baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7 ayat. Ini lebih kuat insyaallah taala. Baik, surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah yaitu turun di Mekah. Karena kita tahu bahwasanya kewajiban salat diwajibkan ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, dan Rasulullah SAW Isra Mi'raj ketika beliau di Mekah, itu kira-kira ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah. Tapi intinya tidaklah diwajibkan salat kecuali dengan surat Al-Fatihah, kecuali dengan surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini memiliki nama yang banyak. Memiliki nama yang banyak sampai-sampai Al-Qurtubi menyebutkan, ya, ada 12 ya. 12 nama, ya. 12 nama. Namun di antaranya yang penting nama-nama tersebut adalah salat, ya. Di antara namanya adalah as-salat, ya. Surat Al-Fatihah. Surat Makkiyah. Makkiyah sudah kita jelaskan, yaitu yang turun sebelum Nabi berhijrah, yaitu turun sebelum, dan ini ijma ulama, sepakat ulama. Adapun nama-nama surat, nama-nama surat Al-Fatihah, di antaranya, ya banyak, ya, saya sebutnya di antaranya namanya as-salat. Tadi dalam hadis qasamtu salat, ya. Nabi mengatakan, Allah dalam hadis qudsi, aku membagi salat. Salat maksudnya Al-Fatihah. Kenapa disebut salat? Karena salat tidak sah, ya, tidak sah kecuali dengan Al-Fatihah. Ya. Kemudian di antaranya namanya adalah Al-Fatihah. Ya, Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an mushaf dimulai dengan Al-Fatihah, dimulai. Al-Fatihah pembuka, artinya dibuka dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah, maka dia adalah surat pembuka. Kemudian di antaranya adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya induknya Al-Qur'an. Induknya Al-Qur'an. Kenapa dikatakan demikian? Karena seluruh ayat, seluruh surat selanjutnya seakan-akan, ya, merupakan penjelas dari surat Al-Fatihah. Ya.
Jadi semua surat-surat selanjutnya, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, ya, semuanya adalah penjelas daripada Al-Qur'an. Disebut juga dengan surat Alhamdu. Alhamdu. Kenapa? Karena dibuka ayat pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Maka disebut dengan surat Alhamdu. Di antara namanya adalah Sab' al-Mathani. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. 7 yang berulang-ulang. Sab' apa artinya 7? 7 yang berulang-ulang. Ya, karena dibaca setiap rakaat. Dibaca, diulang setiap rakaat salat. Kemudian juga disebut dengan Asy-Syifa atau Asy-Syafiyah. Entar coba saya lihat. Alhamdulillah kitab, umul kitab, umul Quran, al-mathani, al-Quran, Asy-Syifa, ya. Asy-Syifa, Fatihatul Kitab, syifaun min kulli summin, ya. Ya, di antara yang penting adalah disebut juga Asy-Syifa, artinya obat, ya. Karena Al-Fatihah, ya, bisa mengobati dengan izin Allah, atau bisa menjadi sebab obat dengan izin Allah. Dibuat ruqyah, ya. Apakah penyakit hati maupun penyakit badannya. Umul kitab disebut juga diantaranya Umul Quran. Maknanya sama, ya. Umul Quran, ya. Ibunya Al-Quran. Ini diantara nama-nama penting, ya, yang yang merupakan nama-nama dari surat Al-Fatihah, ya. Tapi tolong dihapus. Setelah ini kita akan bahas tentang kandungan surat Al-Fatihah. Tapi para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pengajian majelis ta'lim al-ittiba dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada ayat yang pertama, yaitu firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Alhamdu, alif lam di sini adalah lil istighraq, ya. Yaitu mencakup seluruh pujian. Mencakup seluruh pujian. Baik. Kemudian alhamdu, ya, artinya adalah pujian disertai kecintaan. Berbeda dengan al-madah. Berbeda dengan al-madah. Al-madah itu bisa jadi memuji tanpa mencintai. Tanpa mencintai. Ya. Banyak kita sekarang memuji musuh, orang itu hebat, musuh itu memang luar biasa, tapi kita tidak mencintainya. Maka alhamdu adalah pujian disertai dengan kecintaan. Dan ini mengajarkan kepada kita hendaknya kita ketika memuji Allah dengan menumbuhkan kecintaan. Hendaknya
ketika kita memuji Allah, sambil ya menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Karena itulah hakikat daripada alhamdu. Kemudian di antara alhamdu bahwasanya yaitu Allah yang satu-satunya berhak dipuji secara hakikat. Secara hakikat. Ya, hakikatnya. Adapun yang lain mereka memiliki kelebihan, tapi bukan manusia dipuji karena kelebihan yang kasih siapa? Yang kasih Allah. Kita semua titipan Allah. Adapun yang benar-benar dipuji secara hakikat hanya Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang memiliki segalanya. Taib. Adapun sisi pujian kepada Allah pertama dari nama-namanya, sisi nama-namanya ya. Nama-nama Allah semuanya adalah terpuji. Kemudian dari sifat-sifatnya, kemudian dari perbuatan-perbuatannya, cuma terbagi menjadi dua, yaitu al-fadl, kemudian al-adl. Yaitu Allah beri nikmat karena karunia Allah, yaitu Allah beri nikmat karena karunia-Nya. Allah menghukum, ya, menghukum karena keadilannya. Ya. Jadi yang saya perlu ingatkan bahwasanya jangan kita memuji Allah hanya dari sisi kita dapat kenikmatan, ya. Bukan. Tapi kita sisi pujian Allah banyak, ada beberapa sisi. Ada satu, nama-nama Allah kita pelajari yang mengandung sifat-sifatnya. Kemudian zat Allah juga maha sempurna, ya. Perbuatan-perbuatannya Allah terpuji dari segala sisi. Bahkan yang sering jadi fokus cuma ini, kita memuji Allah karena kenikmatan. Seringnya, ya, kita memuji Allah hanya karena kenikmatan. Padahal tidak, banyak sisi yang harus kita bisa memuji Allah. Contoh, Allah keadilan, Allah menghukum, Allah bikin musibah, semuanya kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, kita memuji, kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin, ya. Karena kita tahu di balik semua yang Allah perbuat, yang Allah tetapkan, semuanya pasti ada hikmahnya. Maka Allah maha terpuji dari segala sisi, ya, dari segala sisi, ya. Kita nikmat saja kalau kita memuji terlalu banyak, ya. Nah, nikmat pandangan, nikmat mendengar, nikmat sehat, nikmat keamanan, nikmat keluarga, ya, nikmat punya anak, nikmat ikut pengajian, nikmat ketentraman, nikmat bisa kelezatan beribadah, nikmat bisa berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Banyak sekali kenikmatan yang kalau kita mau hitung satu persatu kita nggak bakalan bisa tahu. Belum lagi kenikmatan yang tidak pernah kita minta, ya. Allah berikan kita udara, Allah berikan kita ini, Allah rawat kita. Banyak sekali yang Allah beri nikmat yang tidak pernah kita minta atau Allah berikan karena Allah tahu keperluan kita. Ya, maka kita muji Allah dalam segala hal. Ini namanya alhamdu, mencakup segala pujian, atau istihqaq, hanya Allah yang berhak untuk dipuji, maka dikatakan lillah, yaitu segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala puji bagi Allah. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ya. Al-alamin, alamin adalah makhluk. Al-alamin adalah makhluk, yaitu semua selain Allah. Dalam kurung makhluk-makhluk. Semua makhluk adalah al-alamin, malaikat, manusia, jin, ya, hewan, serangga, semuanya, ya. Jin saleh, syaitan, semuanya Allah adalah Rabbnya.
Rabb artinya adalah sebagaimana pernah kita bahas dalam syarah Asmaul Husna. Rabb artinya adalah pengatur, pencipta, kemudian pemilik, kemudian pengatur, ya. Secara umum kita Rabb dari tarbiyah yaitu yang mengurusi seluruh makhluk. Semua yang alam semesta ini yang ngurusi Allah. Baik benda mati maupun benda hidup, ya, manusia, hewan. Bukan cuma kita aja yang diurusin. Langit, innallaha yumsikus samawati wal ardu alla tazula. Allah megang langit dan bumi agar tidak hilang. Semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pemilik alam semesta, ya. Alamin maksudnya selain Allah itu alam semesta. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, itu Allah yang mengurusi ini semua, ya. Ini yang perlu alhamdulillah. Ini kita tafsir secara singkat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih lagi Maha penyayang. Kalau bahasa kita lah Ar-Rahman ini dari wazan fa'lan, sighah mubalaghah yang menunjukkan bahwasanya, yang menunjukkan besarnya dan luasnya rahmat Allah. Ya. Rahmat Allah sangat luas, ya. Di antaranya Allah mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Segala rahmatku meliputi segala sesuatu. Oh, Allah maha rahmat, ya. Allah maha rahmat, maha pengasih lagi maha penyayang. Itu namanya Ar-Rahman, ya. Adapun Ar-Rahim berkaitan dengan Allah menyampaikan rahmat tersebut kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Jadi Ar-Rahman itu berkaitan dengan sifat yang ada pada diri Allah. Ar-Rahim berkaitan dengan sampainya sifat rahmat tersebut kepada makhluk. Tapi Allah maha pengasih, ya. Dan Allah menyampaikan rahmat tersebut kepada makhluk-makhluknya. Ada rahmat umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Rahmat khusus ada kepada orang-orang yang saleh yang beriman. Jadi Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karenanya ketika ditinjau dari maha luasnya rahmat Allah, besarnya itu maha besarnya dan luasnya rahmat Allah, maka tidak boleh jadi nama Ar-Rahman hanya khusus buat Allah. Ya, karena maknanya mengandung rahmat yang luar biasa dan tidak ada yang memiliki sifat seperti ini. Siapa manusia paling, ya rahmatnya kadang marah, kadang ini, kadang anu. Rahmatnya tidak sebagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ar-Rahman hanya khusus untuk buat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saya ingat kalau ada orang namanya Abdurrahman, jangan kita panggil Rahman, ya, karena Rahman itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada namanya Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah, ya, dia menamakan dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Dia adalah Rahmannya Al-Yamamah, yaitu suatu tempat yang disebut terjadi perang namanya Perang Ma'rakatul Yamamah. Di tempatnya Musailimah. Nah, dia menamakan dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Itu Rahmannya Muhammad, saya Rahmanul Yamamah, kata dia. Maka orang-orang menamakan dia dengan Al-Kadzdzab, sang pendusta. Karena dia tidak cocok, dia ngaku sebagai nabi. Musailimah ngaku sebagai nabi, dia mengatakan dia Muhammad, ya udah, engkau nabi, saya juga nabi, ya.
bagi dua, ya. Engkau nabi, saya juga nabi, dan dia mengatakan Rahmanul Yamamah, maka Allah langsung mentenarkan dia dengan Al-Kadzdzab. Sampai sekarang orang kalau menyebut Musailimah pasti ditambah dengan Musailimah Al-Kadzdzab, sang pendusta. Padahal orang kafir banyak pendusta, tapi dia digelar dengan pendusta karena dia berani-berani mengambil nama Ar-Rahman dari Allah dipasangkan pada dirinya. Adapun Ar-Rahim, maka Rahim boleh nama manusia. Allah sebut tentang sifat Nabi Muhammad SAW, bil mu'minina raufur rahim, ya, bahwasanya Nabi SAW itu rahim, sayang kepada orang-orang beriman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rahim boleh dinamakan kepada manusia. Adapun Ar-Rahman khusus buat Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bahas dalam penjelasan Asmaul Husna tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Malik, kalau secara bahasa Malik artinya pemilik. Dalam qiraah yang lain disebut dengan Malik. Malik. Kalau ini Malik, ada panjang, Malik. Ini Malik. Malik artinya raja. Yaumiddin artinya, ad-din artinya pembalasan, yaitu hari pembalasan. Jadi ada dua makna. Adapun kalau kita artikan Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, yaitu Allah yang mengatur semuanya pada hari pembalasan. Yaitu dia, karena Allah yang memiliki hari tersebut. Karena dia yang memiliki hari tersebut, dia berhak mengatur apapun yang dia kehendaki, apapun yang dia lakukan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang memiliki hari pembalasan, dia yang membangkitkan manusia, dia yang menciptakan manusia pada hari tersebut. Dialah pemilik yang sungguhnya Malik Yaumiddin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua kembali kepada Allah. Di dunia kita milik Allah, di hari pembalasan kita milik Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, raja. Raja hari pembalasan. Kenapa pada hari pembalasan tidak ada yang beri nongol jadi raja, ya. Pada hari pembalasan tidak ada satu raja dunia pun yang berani, ya, sombong dan nongol, ya. Enggak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, Anal Malik. Dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, Anal Malik. Anad Dayyan, aina mulukul ard. Pada hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah sang raja. Mana raja-raja dunia? Aina mulukul ard? Enggak ada yang berani. Raja-raja dunia ketika dibangkitkan sama dengan rakyatnya, tidak ada bedanya. Semua atribut ditanggalkan, semua baju kemewahan ditanggalkan, dikumpulkan hufatan, uratan, gurlan, buhman. Dalam kondisi tidak memakai alas kaki, uratan telanjang bulat, ya, gurlan belum disunat, buhman tidak bawa apa-apa. Apa yang mau dia bawa? Tidak ada. Dia dibangkitkan begitu saja, sama dengan rakyatnya, sama dengan pembantunya, ya. Semua atribut ditinggalkan karena Allah yang raja pada hari tersebut. Maliki Yaumiddin, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi kita tulis ini ayat pertama. Ini ayat kedua. Ayat ketiga. Kemudian ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami pertolongan. Minta pertolongan. Hanya kepada Engkau. Hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan, kami meminta tolong. Ini adalah pengakuan dari hamba. Perhatikan sini. Asalnya na'buduka, tetapi asalnya na'buduka sebagaimana subjek, predikat, objek, kami menyembahmu. Tetapi mu
Mu objek, subjek predikat objek, objeknya dimajukan ke depan, iyyaka, kepadamu kami beribadah. Ketika objek dimajukan sebelum subjek dan predikat, ya, maka ini memberikan faedah pengkhususan, ya. Saya gambarkan sederhana, misalnya asalnya na'buduka, itu kami menyembahmu. Asalnya demikian. Tetapi ini ka dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ka dimajukan, didahulukan jadi iyyaka. Iyyaka na'budu, ya. Perhatikan sini. Asalnya na'buduka. Kemudian jadi iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, sehingga artinya lagi bukan lagi kami menyembahmu, tapi ada kata hanya, ditambah kata hanya. Hanya kepadamu kami menyembah. Kami menyembah. Dan ini menunjukkan tauhid, ya. Allah ulangi lagi, harusnya cukup iyyaka na'budu wa nasta'in, tetapi Allah ulangi lagi wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Karena dua-dua ini butuh keikhlasan tatkala beribadah, butuh keikhlasan tatkala mohon pertolongan, ya. Ya, dengan kita beribadah yang benar maka kita akan diberi pertolongan. Kenapa didahulukan na'budu baru nasta'in? Ada dua sebab kata para ulama, karena dengan kita memohon, berdoa, kita diberi pertolongan, dan kita meminta tolong kepada Allah untuk beribadah. Jadi ibadah tujuan, adapun pertolongan adalah wasilah. Taib. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, barang siapa yang mewujudkan ini ikrar kita. Iyyaka na'bud, ya Allah hanya kepada Engkau kami beribadah. Kita semua yang mengikrarkan ini, mengamalkan ini akan selamat dari riya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, menyelamatkan dari riya. Adapun iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, ya, maka ini menyelamatkan dari ujub. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita mengatakan hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah, artinya kita tidak meminta pujian, tidak meminta penyanjungan, tidak meminta dunia, tidak meminta penghormatan. Kita beribadah hanya kepada Engkau ya Allah, tidak mohon yang lainnya. Iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, karena dengan pertolonganmu kami berhasil. Maka ini menyelamatkan seorang dari ujub. Orang tidak ada ujub karena dia tahu semua yang dia keberhasilan yang dapatkan semuanya adalah pertolongan dari Allah. Dengan dua ini, ikrar yang kita ucapkan setiap hari kepada Allah 17 kali paling tidak, minimal dalam sehari salat 5 waktu, kita akan selamat dari riya, selamat dari ujub. Maka saya harapkan kepada diri saya dan juga kepada para pemirsa, ketika mengucapkan ayat ini benar-benar serius. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Taib, setelah itu kita lihat ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah berilah kami petunjuk. Ini adalah doa yang terbaik. Perhatikan ibu-ibu, ini adalah doa yang terbaik. Doa yang terbaik. Meminta hidayah. Kalau kita sudah dapat hidayah dari Allah, semuanya dimudahkan. Ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu meminta jalan yang lurus. Jalan yang lurus maksudnya apa? Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan Sunnah, ya, ada yang menunjukkan Islam, ya. Dan apa makna ihdinas siratal mustaqim? Makna tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Makna tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang pertama adalah, ya, jika kami belum lurus, belum di atas jalan yang lurus, maka tunjukkanlah kepada kami. Yang kedua, jika kami sudah di jalan yang lurus, jika sudah di jalan yang lurus, maka kokohkanlah, maka tegarkanlah, yaitu istiqomahkanlah, tegarkanlah, dalam kurung istiqomah. Jika sudah istiqomah,
bukakanlah pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan yang lain. Jalan-jalan kebaikan yang lain. Karena kita tahu jalan kebaikan sangat banyak. Ya, ini kita hadirkan dalam doa kita ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kalau saya belum lurus, luruskan. Ya Allah, jika saya sudah lurus, tegakkanlah istiqomah. Ya Allah, kalau sudah istiqomah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan yang lain, jalan-jalan kebaikan yang lain. Inilah ihdinas siratal mustaqim. Sayangnya betapa sering kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, pikiran kita melayang-layang, tidak konsentrasi. Padahal semua ini adalah muqaddimah. Alhamdulillahil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini muqaddimah. Puji kepada Allah. Bukankah di antara adab dalam berdoa memuji Allah kemudian meminta, inilah pujian. Alhamdulillahil alamin, hamidani abdi, arrahmanir rahim, asna alayya abdi, maliki yaumiddin. Hambaku memujiku, hambaku menyanjungku, maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Baru kemudian kita minta. Ini semua muqaddimah. Inilah minta yang paling penting. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama pengakuan ikrar, setelah itu baru ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kemudian apa jalan lurus tersebut? Yang keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang Allah beri nikmat kepada mereka? Dalam ayat yang lain, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada wassalihin, para syahid, kemudian wasolihin, para orang-orang soleh, para soleh. Jadi kita tidak sembarang minta, kita minta jalan orang yang kau beri nikmat, jarang orang-orang hebat. Ya, oleh karenanya kata para ulama, ketika kita minta yang tinggi kepada Allah. Bukan jalan sembarang, bukan jalan orang tetangga, tidak, jalan Nabi yang tinggi. Kalau enggak jalan para siddiqin, orang-orang yang memiliki iman yang tinggi, para syuhada, para solihin. Kita ingat, subhanallah, kita meminta kepada Allah permintaan yang agung. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, ya. Baik. Bukan jalan orang-orang kau murkai. Siapa yang kau murkai di sini? Kata para ulama, adalah Yahudi. Di antaranya Yahudi. Kenapa dimurkai? Karena berilmu namun tidak mengamalkan. Waladhdallin, tersesat, ini adalah Nasara. Nasara kenapa? Semangat beribadah tanpa ilmu. Maka jadilah orang-orang yang tersesat, ya, dua-duanya. Jadi ketika kita meminta nikmat jalan yang lurus, kemudian pada ayat ketujuh kita meminta agar dijauhkan, ditunjukkan kepada jalan yang lurus, dijauhkan dari jalan yang buruk. Jalan yang buruk ada dua. Jalannya Yahudi, berilmu namun tidak mengamalkan. Jalan Nasara, yaitu semangat beribadah namun tidak punya ilmu, dan dua-duanya adalah tercela, ya. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah sebut dalam ayat yang lain, orang Yahudi dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Kata Allah, orang Nasara mereka telah sesat sebelumnya dan mereka menyesatkan banyak orang, dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus, dan dua-duanya adalah jalan yang buruk. Maka ketika kita baca Al-Fatihah, hendaknya kita renungkan ini semua agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah surat yang teragung. Lihat, dari sini kita tahu kenapa disebut dengan Ummul Kitab, induk Al-Quran, karena Al-Fatihah isinya mencakup sifat-sifat Allah. Ada tauhid uluhiyah, alhamdulillah hanya Allah yang berhak disembah. Saya lupa ini Allah di sini artinya yang berhak disembah, ya, Allah yang berhak disembah. Ya, ada mencakup tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Kemudian juga tentang rukun iman kepada
Allah, kemudian Maliki Yaumiddin, ya, iman kepada hari akhirat, hari pembalasan, kemudian ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, berarti jalan yang dituju kepada Rasul, berarti iman kepada Rasul, ya, iman kepada Rasul. Kemudian ini juga berkaitan dengan takdir, ya, bahwasanya kita meminta kepada Allah, ya, bahwasanya hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti orang Qadariyah yang mengatakan Allah tidak turut campur, kita punya kegiatan sendiri. Kalau Allah tidak turut campur, kenapa kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini mencakup rukun-rukun iman yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Inilah agungnya surat Al-Fatihah. Semoga ketika kita membaca Al-Fatihah dalam salat kita bisa merenungkan makna-makna yang singkat ini sehingga salat kita bisa menjadi lebih khusyuk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ustaz, pertanyaan pertama, Ustaz, apakah bagi yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, maka apakah sah atau tidak sah jika dia langsung baca Alhamdulillah? Iya, bagi pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukanlah bagian dari Al-Fatihah, maka seandainya tidak dibaca, maka salat tetap sah. Itu pendapat Malikiyah, pendapat Hanafiyah, ya. Dan itu pendapat jumhur ulama. Jadi langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka tidak mengapa. Adapun menurut mazhab Syafi'i, maka tidak sah. Maka tidak sah karena Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada Al-Fatihah. Maka ini di antara khilaf yang kontradiktif. Satu mengatakan sah, satu mengatakan tidak sah jika tidak baca basmalah. Menurut jumhur, tidak baca Bismillahirrahmanirrahim tetap sah. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Bagaimana jalan keluarnya? Kita baca sebagai sunnah, sebagaimana surat-surat lain dibuka dengan Bismillah, maka kita baca dengan Bismillah. Meskipun kita tidak jaharkan Bismillahirrahmanirrahim, baru kita kemudian baca Al-Fatihah. Apabila kita sholat berjamaah dan tertinggal surat Al-Fatihah sebagiannya karena membaca iftitah dan ta'awudz, apa yang hukumnya? Kalau seorang sudah terlambat masuk dalam sholat, hendaknya dia tahu dia bahkan terlambat, takut ketinggalan imam, apalagi sholat sir, ya, dia tidak tahu imam baca apa, maka baca langsung aja baca Al-Fatihah, saja baca Al-Fatihah. Kalau ternyata dia tidak sempat baca Al-Fatihah, baru beberapa ayat Alhamdulillahirrahmanirrahim, imam sudah ruku', Allahu Akbar, maka ruku' saja, enggak ada masalah. Ya, karena dia tertinggal karena ada uzur, ya. Tapi qadarullah seperti ini, tadi dia sudah lagi baca doa iftitah, kemudian dia baca ta'awudz, tahu-tahu imam ruku aja, enggak ada masalah. Tidak perlu dia membaca Al-Fatihah karena dia beruzur dan ini tidak mengapa. Bahkan orang jangankan tidak baca Al-Fatihah, bahkan yang langsung dapat ruku pun saja sah, apalagi yang dia sempat baca sebagian dari Al-Fatihah, kemudian imam sudah terlanjur ruku, maka jika dia tidak mungkin mengejarnya, apalagi ayatnya masih panjang, dia langsung aja ruku, enggak ada masalah. Berkenaan dengan hadis yang menjelaskan Allah menjawab bacaan Al-Fatihah kita dalam salat, bolehkah membacanya tidak diwakafkan di setiap ayat? Boleh, tidak jadi masalah. Tapi kata para ulama, Allah bisa baca, Allah bisa jawab meskipun kita baca berkesinambungan, enggak ada masalah. Tapi di antara adab kita baca Al-Fatihah, kalau memang tidak ada buru-buru ataupun makmum juga kuat pada salat di belakang kita baca per ayat, ya. Nabi SAW bacanya juga dulu per ayat. Tapi kalau seandainya ada yang baca langsung pun tidak jadi masalah, karena Allah mampu untuk menjawab, mau dibaca satu persatu atau mau dibaca langsung bersambung, tidak jadi masalah. Tapi adabnya yang sunnah adalah dibaca dengan per ayat. Dalam percakapan via WA, yang benar mana, Ustaz, didahului dengan salam atau bismillah, ya? Boleh bismillah, boleh diucapkan bismillah, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa bismillah di mushaf sekarang diberi nomor 1? Apakah mushaf nomor itu adalah ulama belakangan yang memberi nomor, ya. Jadi ini bagi pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ayat nomor 1, maka mereka kasih nomor 1, ya. Bagi ulama tadi yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim
bukan ayat pertama, maka mereka menghitung Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat yang pertama. Telah kita sampaikan tadi, semua sepakat bahwasanya Al-Fatihah sab'an minal mathani, 7 ayat. Allah mengatakan Al-Quran 7 ayat. Walaqad atainaka sab'an, kami telah berikan kepada engkau 7 ayat minal mathani wal Qur'anil azim, yaitu dari surat Al-Fatihah. Tapi mereka khilaf tentang ayat mana yang pertama. Sudah kita jelaskan, kita lebih condong pada pendapat Bismillahirrahmanirrahim bukan daripada ayat pertama. Apakah boleh bagi wanita yang sedang haid datang bulan karena tidak sholat, maka pada saat waktu longgar selain baca Al-Quran dia juga mengulang-ulang baca Al-Fatihah, tetap membiasakan baca Al-Fatihah? Tidak jadi masalah. Ini saya katakan khilaf di kalangan para ulama tentang hukum wanita haid baca Al-Quran. Namun pendapat yang saya lebih condong kepadanya, tidak ada larangan secara sharih yang tegas melarang wanita membaca Al-Quran ketika sedang dalam kondisi haid. Oleh karenanya boleh dia baca Al-Quran atau dia baca sebagian surat yang dia kehendaki, tidak jadi masalah. Yang penting dia jangan sholat, ya. Ustaz, apa kita membaca surat At-Taubah cukup dengan ta'awudz saja? Bolehkah tetap membaca bismillah karena kita menganggap bacanya agar mendapat keberkahan? Kita ikuti yang dalam mushaf, ketika tidak dibaca bismillah, maka tidak perlu kita baca bismillah karena sunahnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun kenapa tidak ada bismillah di surat At-Taubah, maka secara umum setahu saya ada 2 pendapat yang kuat. Pendapat pertama, ada yang mengatakan bahwasanya dalam At-Taubah dibuka dengan ayat-ayat perang, ya, ayat perang, maka tidak pas ketika dibaca bismillahirrahmanirrahim. Namun pendapat yang lebih kuat daripada ini, yaitu para ulama berselisih apakah surat Al-Anfal sambung dengan surat At-Taubah, yaitu satu surat sehingga tidak perlu dipisahkan dengan basmalah, ataukah dia 2 surat yang berbeda. Ya, ketika masih diragukan maka tidak dipisah dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Allah alam bisawab. Ustaz, membaca Al-Fatihah dalam solat dengan mengetahui Allah berkomunikasi dengan kita membuat hati saya bergetar dan menangis. Sedangkan baca surat pendek saya kurang paham artinya, enggak hafal. Karena enggak hafal. Apakah itu sudah mencukupi untuk khusyuk dalam solat dan masih awamnya saya dalam belajar agama? Itu adalah kekhusyukan. Seorang ketika baca Al-Fatihah dia merasa sedang berdialog dengan Allah dan Allah menyambut perkataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ingat hamdu tadi pujian dengan rasa cinta. Ingat semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ingat bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Adapun surat-surat kita kurang khusyuk, surat pendek tadi karena kita enggak tahu bahasa Arab. Kalau kita tahu bahasa Arab, kita akan tahu artinya. Kalau kita tahu artinya, kita berusaha belajar tafsirnya, maka akan mengena dalam hati ketika seorang mengerti isi kandungan Al-Qur'an. Ini ada pertanyaan berulang, sudah saya jawab. Ini juga sama. Pertanyaan bagi orang yang masbuk, kemudian baru baca 1 ayat, kemudian imam ruku aja nggak ada masalah karena kita beruzur. Taib, demikian saja pertanyaan sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi surat Al-Baqarah insyaallah taala. Jangan lupa diulang-ulang apa yang telah kita sampaikan agar kita lebih khusyuk dalam salat. Kalau antunna sekalian ibu-ibu bisa khusyuk, saya juga dapat pahala karena saya telah menyampaikan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.